Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfunisa Farhana dengan NIM 2114010041, jurusan Pendidikan Agama Islam kelas A. Baik, pada kesempatan kali ini di mana saya Lutfunisa Farhana akan menjadi seorang guru yang mana akan menjelaskan pembelajaran fikih. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, siapa di sini yang menjadi ketua kelasnya? Nah, silakan kepada Muhammad untuk menyiapkan teman-temannya dalam memimpin membaca doa. Mari anak-anak, kita mulai baca doa kita secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, dengan membacanya doa belajar kita tadi, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Nah, oke, sekarang ibu akan memeriksa absen anak-anak ibu sekalian. Nah, di sini ada yang tidak hadir. Oke, ada yang sakit. Siapa yang sakit? Oh, Casey. Iya. Sakit apa Casey-nya? Demam. Iya, kita doakan semoga teman kita yang bernama Casey diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga untuk pertemuan kita selanjutnya teman kita Casey dapat ikut serta dalam pembelajaran kita. Oke. Nah, jadi pada pembelajaran kita hari ini kita akan mempelajari apa anak ibu? Iya, kita akan mempelajari mengenai puasa, yang mana puasa ini ada di buku anak-anak ibu ya, pada halaman 60. Nah, di sini ibu akan menjelaskan dulu mengenai pengertian puasa, yang mana pengertian puasa adalah dalam bahasa Arab itu disebut dengan syam atau saum. Nah, ada yang tahu apa arti dari puasa? Ya, puasa artinya adalah menahan diri, sedangkan secara istilah asyam atau puasa itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari makan, minum, dan pembatalan puasa lainnya dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, sebagaimana pelaksanaan ibadah puasa ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Ingat, harapkan anak-anak ibu sekalian untuk menghafal surat Al-Baqarah ini ya, karena nanti pada ujian tengah semester ibu akan meminta satu-satu atau anak-anak ibu sekalian untuk menyetor surah Al-Baqarah mengenai puasa ini. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, kita akan mempelajari mengenai syarat dari puasa. Nah, syarat dari puasa sendiri itu ada dua macam. Yang pertama syarat wajib puasa, dan yang kedua yaitu syarat sah puasa. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah syarat wajib puasa. Yang pertama dari syarat wajib puasa itu adalah Islam. Tentunya orang yang melaksanakan ibadah puasa itu harus beragama Islam. Kemudian yang kedua yaitu baligh. Nah, jadi orang yang baligh itu diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kemudian yang kedua yaitu berakal sehat. Tentunya orang melaksanakan ibadah dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah itu haruslah orang yang berakal sehat, bukanlah seperti orang gila ataupun orang yang tidak paham mengenai ibadah yang akan ia laksanakan. Nah, kemudian yang keempat yaitu mampu dalam maksud yaitu kuat melaksanakannya. Jadi jika ada anak-anak ibu yang sakit mungkin, atau memang tidak bisa melaksanakan puasanya, entah itu karena perjalanan mungkin kan tidak kuat melaksanakannya, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Nah, kemudian yang kelima yaitu suci dari haid dan nifas. Nah, ini dikhususkan untuk anak-anak ibu yang perempuan. Selanjutnya yang keenam yaitu menetap atau mukim, yang mana anak-anak ibu sekalian itu ketika melaksanakan puasa itu berada di suatu daerah atau tidak musafir gitu, karena kalau musafir itu diringankan untuk tidak melaksanakan puasa, mungkin karena dia kelelahan atau jauh atau ada hal lain gitu yang membuatnya
untuk menunda puasanya dulu. Nah, kemudian syarat dari puasa yang kedua yaitu tentang syarat sah puasa. Di sini ada 4 dari syarat sah puasa sendiri. Yang pertama itu ada Islam, kemudian mumayyiz. Ada yang tahu anak-anak ibu apa arti mumayyiz? Ya, mumayyiz itu adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi kalau anak ibu belum bisa membedakan apakah misalnya ketika puasa kita boleh makan, tentunya tidak. Nah, kalau ada yang mengatakan bahwasanya ketika puasa boleh makan, itu berarti anak-anak ibu belum dalam keadaan mumayyiz. Nah, itu tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Jadi yang boleh melaksanakan puasa atau syarat dari sah puasa itu adalah orang yang mumayyiz. Kemudian yang ketiga itu suci dari haid dan nifas. Nah, sama dengan syarat wajib puasa sebelumnya, haid dan nifas ini diperuntukkan untuk anak-anak ibu yang perempuan. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nah, sebagaimana puasa itu kan ada banyak macamnya ya, ada puasa seperti puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, kemudian puasa Ramadan. Nah, jadi anak ibu jika ingin melaksanakan puasa itu pada hari-hari yang sudah ditentukan. Dan jika ada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, jangan pernah melaksanakan puasa di hari-hari yang diharamkan. Nah, kita tadi sudah mempelajari mengenai pengertian puasa dan syarat puasa. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari mengenai rukun puasa. Nah, rukun puasa itu anak-anak ibu cuma ada 2 ya. Yang pertama yaitu niat. Nah, segala hal yang akan kita laksanakan, segala ibadah yang akan kita laksanakan itu harus berdasarkan pada niat dari diri kita. Jika kita tidak berniat gitu dalam melaksanakan ibadah yang akan kita jalankan, itu tidak akan sah ya puasa kita. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengenai meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, sebagaimana kita tahu bahwasanya berpuasa itu adalah menahan lapar, minum, menahan hawa nafsu. Nah, dari semua hal itu haruslah kita tahan. Jika kita lakukan salah satunya, tentu itu akan membatalkan puasa kita sendiri. Nah, selanjutnya anak-anak ibu, kita akan mempelajari mengenai dari sunnah puasa. Nah, selain kita hanya melaksanakan ibadah puasa, nah dalam ibadah puasa itu sendiri ada pula hal-hal sunnah yang sebaiknya kita laksanakan gitu. Agar apa? Agar amalan-amalan kita itu mendapatkan kesempurnaan dalam beribadah. Terdapat beberapa sunnah-sunnah dalam kita berpuasa. Yang pertama yaitu makan sahur. Nah, jadi anak-anak ibu disunahkan gitu ya untuk melaksanakan sahur. Kemudian yang kedua yaitu mengakhirkan makan sahur. Kemudian yang ketiga yaitu menyegarkan berbuka setelah waktu maghrib tiba. Nah, jadi ketika anak-anak ibu sudah mendengar azan, itu langsung kita berbuka puasa, jangan ditunda-tunda, entah karena kita misalnya nonton kah atau sedang bermain kah, jangan seperti itu anak-anak ibu ya. Kemudian yang keempat yaitu membaca doa ketika berpuasa. Maka salah satu waktu yang mustajab dalam kita berdoa yaitu ketika kita berbuka puasa. Nah, selanjutnya yaitu mengakhirkan sahur. Nah, selanjutnya menyegarkan berpuasa setelah waktu maghrib tiba. Nah, yang mana disunahkan berbuka dengan makanan yang manis-manis, contohnya seperti yang biasa kita tahu ya anak-anak ibu, itu orang tua kita menyegarkan puasa dengan memakan kurma, atau mungkin ada yang minum air teh hangat, atau mungkin ada yang minum susu dingin gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir itu membaca doa ketika berpuasa. Nah, jadi berdoa saat berpuasa itu adalah merupakan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah, yang mana salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka atau saat berbuka puasa. Nah, selanjutnya sebab dari puasa yang akan kita pelajari yaitu mengenai hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Nah, selain ada hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa, ada pula hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa. Nah, yang contohnya yang pertama itu berkumur-kumur yang berlebihan. Nah, dalam berpuasa kita itu kan menahan diri dari haus ya anak ibu.
Nah, jadi ketika anak ibu mungkin merasa gerah gitu ya, atau panas gitu, itu janganlah berkumur secara berlebihan. Kemudian yang kedua yaitu menyikat gigi atau bersiwak setelah tergelincirnya matahari. Maka anak-anak ibu sebaiknya ketika ingin gosok gigi itu ketika kita sudah selesai sahur ya anak ibu, itu mungkin ada makanan yang masih mengganjal atau yang masih nyangkut gitu ya. Nah saat itulah sebelum azan tiba kita gosok gigi terlebih dahulu. Agar apa? Agar nantinya setelah setelah hampir seharian atau siang gitu terasa sama kita ada yang menyangkut atau ada yang mengganjal, itu kita tidak menyikat gigi ataupun bersiwak gitu, karena itu adalah sesuatu yang dimakruhkan saat berpuasa. Nah kemudian yang ketiga yaitu mencuci makanan walaupun tidak ditelan. Maka sebenarnya seperti kita ketahui ada ya anak ibu yang mungkin ibu kita atau kita pernah lihat di film Ipin ya, seperti contohnya tuh Kak Ros, dia mencicipi makanan atau kuah gitu ya, ke tangan lalu dicicipinya ke lidahnya. Itu sebenarnya sesuatu hal yang dimakruhkan. Kemudian selanjutnya itu memperbanyak tidur ketika berpuasa. Tidur itu memang sebetulnya salah satu bentuk ibadah ya saat kita berpuasa, tapi kalau kita melaksanakannya terlalu lama, mungkin kita tidur dari pagi hingga petang ataupun dari pagi hingga siang, itu kan kita terlalu lama beristirahat, itu bukanlah termasuk ke dalam ibadah lagi anak-anak ibu. Nah kemudian yang terakhir yaitu berbekam atau disuntik. Karena mengapa berbekam dan disuntik ini adalah termasuk sesuatu hal yang dimakruhkan saat berpuasa, karena di saat itu kita ketika disuntik itu kita memasukkan zat-zat kimia ke dalam tubuh kita ini ya, maka itu adalah sesuatu hal yang dimakruhkan. Dan yang terakhir sekali yaitu sengaja melambatkan berbuka pada waktu sudah tiba. Nah seperti yang tadi Ibu jelaskan, kalau sudah azan itu kita tolonglah langsung berbuka puasa, jangan kita lanjutkan nonton kita atau mungkin kita main game ya, bagi yang laki-laki suka main game, nah langsung berbuka kita, dan berbuka dengan yang manis-manis seperti kurma, air teh yang mungkin ataupun susu dingin. Nah selanjutnya ibu yang terakhir mengenai materi puasa ini, kita akan mempelajari mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Nah selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yaitu makan minum dengan sengaja. Nah dari pengertian tadi kita tahu ya anak-anak ibu bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari makan minum, hawa nafsu, dan dari segala hal yang membatalkan puasa. Jadi kalau kita sengaja gitu ya anak-anak ibu minum dan makan, ya pasti batal puasa kita, ibadah kita tidak akan terlaksana. Kemudian yang kedua yaitu murtad. Kan seperti yang kita pelajari tadi ya, orang melaksanakan puasa itu adalah orang Islam. Jadi kalau dia murtad atau keluar dari Islam, maka dia itu dikategorikan sebagai seseorang yang batal dalam melaksanakan puasanya. Kemudian yang ketiga yaitu muntah dengan sengaja. Yang keempat yaitu bersetubuh atau melakukan hubungan istri, ya, berhubungan suami dan istri. Selanjutnya yang kelima yaitu keluar darah haid atau nifas. Nah seperti Bu katakan tadi ya, haid dan nifas itu terjadi pada perempuan. Nah jika hal tersebut terjadi, maka batalah puasanya. Selanjutnya yaitu keluar air mani yang disengaja. Selanjutnya yaitu merubah niat puasa. Maka memang niat puasa itu kita laksanakan itu atas dasar untuk beribadah kepada Allah SWT, bukan untuk niat-niat yang lain. Selanjutnya yang terakhir yaitu hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Maka ketika seseorang mabuk atau pingsan, mungkin apalagi gila, itu akan membatalkan puasanya. Nah itulah penjelasan dari Ibu mengenai materi puasa ini, yang mana di dalamnya ada pengertian, kemudian syarat-syarat puasa, rukun puasa, hal-hal yang disunahkan dalam puasa, kemudian hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa, dan yang terakhir adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Nah untuk selanjutnya setelah Ibu menjelaskan materi puasa ini, untuk minggu depan jangan lupa yang Ibu katakan sebelumnya, itu minggu depan kita menyetapkan
dalil atau surah Al-Baqarah mengenai puasa. Nah, jadi itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak ibu dapat memahami penjelasan dari ibu dan bisa juga mencari referensi, entah itu dari buku cetak yang sudah kita pakai ataupun dari YouTube, dari sosial media. Nah, nanti kalau ada anak-anak ibu yang pengen tahu atau mungkin ingin mendalami lebih mengenai materi puasa ini, bisa juga chat ibu ya, atau melihat juga dari referensi media sosial. Nah, silakan kepada peserta kelas untuk membaca doa sebelum kita pulang. Oke, kita baca sama-sama ya anak ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sekianlah pembelajaran kita anak-anak ibu pada siang yang cerah ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat dan bisa diamalkan oleh anak-anak ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.